الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wa talibat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait mengenai al-janazah, ya. Hadis ke 154 di dalam kitab Ibanatul Ahkam, ini halaman ke-248. Nah, diperhatikan para santri. Tolong yang ngantuk, yang tidur dibangunkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجه من حديث سلمة رضي الله عنها ya fil ithmi. Jadi dari Ummul Mukminin, istri kecintaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, memecahkan tulang seorang mayit seperti memecahkan tulangnya di saat dia masih hidup. Ini. Jadi dari hadis ini, ya, beliau memberitahukan kepada kita bahwa mayit itu tersakiti sebagaimana mereka tersakiti waktu masih hidup. Dia bisa merasakan kesakitan, ya, seperti dia waktu masih hidup, ya. Maka dalam hadis ini dilarang kita sampai memecahkan tulang mayit, ya. Artinya waktu kita memakamkan si mayit harus dengan hati-hati, harus memperhatikan keselamatan jasad daripada mayit. Jangan waktu dikubur langsung ditutup dengan tanah tanpa ada pengamanan jasad daripada si mayit. Ya. Jadi mayit, ya, harus dimuliakan. Manusia ini para jamaah mulia dan harus dimuliakan di waktu dia masih hidup maupun setelah mati. Makanya kalau kita melihat di agama-agama yang lain, ya, kita tidak bermaksud untuk menghina, tetapi kalau kita melihat di sebagian agama mayit itu dibakar, ya, dibakar. Ya, terserahlah, itu kan keyakinan masing-masing, ya. Tapi kalau kita melihat dari ajaran Islam, dari berita yang kita dapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia itu, ya, walaupun sudah meninggal dunia, dia merasakan kesakitan seperti waktu dia masih hidup. Lah mau berbebai, ya, kesakit, tersedut, mengempok, tolang semua. Terus awak niki merenyak sugul ai mara manuk sakenya ketereng ngitik ayen. Jadi oleh dunia wah hendak tersiksa si api nikah, ya. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana keyakinan mereka, kenapa sampai dibakar, ya tentu mereka punya keyakinan yang berbeda,
Ya. Kalau kita tidak boleh disakiti, manusia itu mulia di saat dia masih hidup, sama juga setelah dia sudah meninggal dunia. Jadi yang bisa kita ambil juga dari hadis yang tadi, talabu takrimil adami hayyan wa mayyitan. Kita dituntut untuk memuliakan manusia itu di saat dia masih hidup maupun sudah mati. Ya. Yang ketiga, wujubu al-mukhafazati ala idhamil mauta allati takunu fil qabr hala hafrihi fayanbaghi lil huffar ayasturaha wa la yuksiraha. Ya. Jadi kan begini, terkadang kita menggali kuburan itu di tempat yang memang sudah ada mayit dimakamkan di sana. Ya, pas digali, terkadang kita menemukan tulang belulang daripada mayit sebelumnya. Ya, itu nggak boleh dipecahkan. Ya, kita harus memuliakannya, ya harus ditutup segera. Kalau ada kain, kita carikan kain, kita masukkan lagi, kita bungkus lagi. Ya, kita bungkus. Nanti waktu kita memakamkan, ikut juga lagi dimakamkan. Suatu saat kita akan mengalami di saat kuburan sudah padat. Ya, namun gonjong, ya alhamdulillah masih luas. Sila baik, namun demele nyodo. Alhamdulillah, mungkin 10 tahun ke depan masih belum sampai kita akan menggali kuburan yang sudah ada. Tapi kalau di sebagian tempat seperti Samang misalnya, sudah sangat padat. Pokok Lombok Timur banyak yang temukan, padat. Ya, berapa kali yang temukan pas pemakaman itu sekalian ada bokos yang sudah lama ada di atas kuburan, jadi sekalian dimasukkan. Sering yang temukan begitu. Berarti yang dia gali itu ya kuburan yang sudah ada. Kadang-kadang tekalian kubur papun. Ya, hati beto aneh. Oh sini nara, nanti ada. Papun meninggal 15 tahun yang lewat, atau bahkan mungkin 50 tahun yang lewat digalikan. Masih kadang-kadang bokosnya yang itu. Cuma sudah kempes, tinggal tulang belulang saja. Ya, kalau dagingnya sudah nggak ada. Oke. Sudah berapa puluh tahun. Demen 5 tahun bae mon samulan aja bis. Ya. Nah, itu enggak boleh dipecahkan. Enggak boleh. Kalau kita menemukan ya harus hati-hati tukang gali itu sudah. Hati-hati. Ya. Karena di saat kita memecahkan tulang daripada si mayit itu, dia kesakitan seperti dia waktu masih hidup. Padahal nyawa sudah enggak ada. Tapi gimana itu bisa? Nah, itulah ya keyakinan kita di dalam agama Islam, karena itu adalah berita yang bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tidak akan mungkin menyampaikan itu tanpa wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan wajib kita yakini itu.
wajib keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya, berarti alhamdulillah kita di agama Islam ini manusia itu dimuliakan. Manusia dimuliakan. Ya, sampai mereka sudah jadi tulang belulang pun tetap dimuliakan, dihormati. Ya. Adapun proses dia kembali ke tanah itu memang sudah menjadi hukum kehidupan. Makanya dia kembalikan ke tanah tanpa ditaruhkan peti besi atau apa enggak. Ya, cukup dilepas di atas tanah supaya dia kembali. Tapi proses dia hancur nanti tubuh itu ya proses alam, tidak dilakukan oleh manusia, bukan kita. Nah, kalau yang dilakukan oleh agama selain kita, sebagian itu dia hancurkan dengan api. Ada proses juga menggunakan alat yang canggih sekarang niki para jamaah, dia dimasukkan ke dalam satu peti alat pembakaran yang panasnya luar biasa, ya. Dalam berapa waktu saja sudah langsung berubah menjadi abu tanpa dimasukkan bahan bakar. Ya, dia dimasukkan langsung jasadnya berubah menjadi abu. Mungkin dalam suhu panas yang berapa ratus derajat, ya. Allahu alam lah kecanggihan manusia. Okay. Kita aja alhamdulillah. Coba bayangkan dimandikan, dikasih minyak wangi, dikafankan, disolatkan, dimakamkan dengan begitu mulia, mulia. Ya. Asalkan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib urus pemakamannya dengan cara yang sangat mulia. Ya. Jadi yang ketiga ini adalah wujubul muhafadzah ala izamil mauta, wajib kita jaga tulang belulang daripada mayit allati takunu fil qabr, yang sudah ada dalam kubur, hala hafrihi, waktu di gali, ya. Fayambagi lil huffar ayasturuha, ya, wala yuksirha, maka para penggali harus betul-betul menjaganya, ya, menutupnya, membungkusnya, ya, jangan dipecahkan. Dene mendait mung anu silinggis masih jauh jadi anu menit lebur, kau enggak boleh. Enggak boleh. Okay. Yang berikutnya bismillah. An Sa'd bin Abi Waqqas qala ilhadu li lahdan wansubu ala alayya al-labina nasban kama sana'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, buatkan saya lahat. Nah, ya. Lahat itu kuburan yang dibentuk setelah digali, nanti dibuatkan di samping barat. Kalau kita di sini ya, di bagian baratnya dibuatkan agak lekok, dibuatkan besaung, ya, tanahnya itu dibuat besaung, ya. Di sanalah nanti ditidurkan mayit itu menghadap kiblat, agak dilengkungkan sedikit, bukan lengkungnya ini supaya jangan jatuh maksudnya. Nah, baru diganjel sedikit pakai bongkelan tanah
Nya desa nyelili, den langkap laun, atau den ngala. Jadi mayit itu posisinya supaya menghadap kiblat, nyelili mua nandang bat. Berarti kepalanya sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Ya, agak melengkung sedikit, gitu. Melengkungan sedikit. Ini diperhatikan itu tukang lebok, ya, harus yang ngerti, ya, harus yang paham. Gue nisa ngaji wahling sirang, wangkah kasak mayit. Dan barintun, bajang-bajang. Nah, ini para santri harus tahu ini. Wahai para santri, para tulab, nanti jangan kalian turun tukang lebok, lah bingung, pengalak dengan, ya, nggak boleh itu. Ya. Kalau misalnya baru-baru dimakamkan, terus dia cerita lah, waktu pengalak ya nek mayit nunin, angka pengalak, waktu dalam kubur itu pergi kali lagi, perbaiki dia, harus diperbaiki, kecuali kalau sudah ukurannya mayitnya sudah rusak. Nah, kalau kira-kira sudah rusak, ya biarkan sudah. Namun masih baru sejelo aja masih, ya paling sekedar saya berambu, no baik. Biasa itu karena pembusukan, karena kalau udah ditutup itu kan panas, ya. Iya. Jadi tidak kuat wanita itu. Iya. Tidak kuat. Pertama tidak kuat secara fisik, kedua secara batinnya, hatinya tidak mampu dia untuk melakukan itu. Oke lah ada wanita yang kuat, tapi tidak bisa jadi ukuran. Ya tetap dilihat secara umum. Ya. Dan masalah kan sudah pakai bokos. Ya. Masen deh lalu masih ya berangan ya negel-negel lah. No. Iya. Ya mungkin bisa jadi si mayit niki kelas-kelas artis bade. Oh ini aparan ternyuk-renyuk angan, mele-mele jeput-jeput. Allahu Akbar. Biasanya keluarga terdekat. Ya sekalipun laki tapi kan keluarganya, suaminya, ya, anaknya, pamannya, gitu ya. Itu yang afdal ya, yang kerabat-kerabatnya ya. Ya. Yang termasuk bagian daripada muhrimnya. Ya. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, buatkan saya lahat, ya. Kemudian taruhkan al-labin itu ya, kalau bahasa kita itu kan bambu kalau kita ya. Apa depannya? Dake. Ya. Taruhkan. Kalau sebagian tempat dibuatkan pakai papan yang kuat, ya, yang tebal, atau di sebagian tempat dia buatkan pakai cor-coran, ya, dibuatkan apa namanya, ya, pakai semen, ya. Wah, itu luar biasa itu, ya, kuat kalau itu, lama sudah itu, bertahun-tahun sudah tidak akan roboh. Nah kita sekarang ini ya cepat roboh,
terutama di bagian Lombok Timur, mohon maaf, kan kebanyakan di Lombok Timur dia pakai asyak, bukan al-lahad tapi asyak. Asyak itu kuburan yang dibuat seperti ini nih. Digali dulu, dibuatkan ke bedoin orok di tengah. Dibuatkan orokan di tengah. Ya, jadi bukan di samping. Ya, tapi tidak sih semua di Lombok Timur, sebagian. Saya lihat itu. Ya. Terus nanti bambunya itu sekedar dipasang lurus begini, dilepas gini. Nah, itu lebih cepat lebon bahasa kita. Lebih cepat lapuk daganya itu. Ya. Jadi karena dia begini, ya. Di anunya nih, kalau udah lapuk jatuh dia, lebon. Yang perkong jadi kan, kuburan, lekok, kelegong. Nah, kalau caranya di sana pas kelegong no, lalu anda tumput malik, tegorokan bembe macam malik entrawahan. Kalau cara kita di sini dimiringkan begini, itu lebih lama, ya, karena dia miring. Kalau dia miring itu agak lama baru dia. Dan celahnya itu tidak terlalu besar. Jadi, kalau Lombok Timur enggak tindan, angkat jangke atas lain anu separuh. Situ tereng golong mujuk jari. Tanah niki apa? Nah, itu cepat sekalian itu nanti lebon itu. Legong. Nah, kalau asyak itu sebenarnya jangan terlalu ini. Ya, jadi dibuatkan agak bawah, nanti ukuran di tengah itu jangan terlalu dalam, ya. Lekokan. Sehingga waktu di itu tidak terlalu cepat dia lebonnya itu. Kalaupun lebon sekedar saya entun sekedi. Nggih. Jadi dua-duanya boleh, asyak dan al-lahad. Al-lahad itu yang digunakan waktu memakamkan Rasulullah, menggunakan al-lahad. Itu sebenarnya yang disebut dengan liang lahat. Liang lahat. Ya. Jadi beliau Sa'ad bin Abi Waqqas meminta supaya dibuatkan kayak Rasulullah. Ya, buatkan saya lahat. Ya, kemudian taruhkan bisa labin itu pakai batu, lempengan batu, bisa juga cor-coran, bisa juga papan, bisa juga bambu. Yang kuat lah. Jangan yang lapuk, cepat-cepat lapuk itu. Ya, kama sana'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa rufi'a qabruhu 'anil ardi shibran. Ditinggikan kuburnya dari tanah itu 1 jengkal segini. Shibran. Ya, artinya kurang lebih lah. Ndek sasrini ya. Lalu jengkak ya malik. Ya, biasa dia mbejengkah tanah seara wah. Ya. Otomatis dia karena ada rongga di dalam kan, berarti pasti bersisa tanahnya, itulah yang naik. Ya ukurannya sekitar 1 jengkal yang naik tanahnya itu. Lombok Timur sebagian ya, yang caranya tadi itu pakai bambu terus mujuk, itu tinggi sekali jadinya. Kenapa? Karena tanahnya itu hanya di permukaan saja, tidak ada yang masuk semakan. Atas doang wah manggong. Demen wah lebur tereng njak teri. Ya. Lagu iya tuh mayit tuh ane tokol mayit memolah tokol besila.
Mungkin ke sana dia anunya. Tapi kalau kita lihat kalau secara lahat, ya enggak mungkin bisa duduk itu. Tapi berarti bukan masalah diberdirikan jasadnya secara logika manusia kita. Tidak seperti itu. Alam kubur itu beda. Ya. Apa hukum fikih yang kita dapatkan di sini? Istihbabul lahad wa nasbul labin alaihi. Ya, jadi lebih disunahkan menggunakan lahad. Ya. Kenapa kita mengatakan lebih disunahkan? Karena itulah yang dipilih untuk pemakaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mana yang terbaik sudah jelas. Ya, tidak mungkin akan dipilih yang kurang baik. Ya. Yang kedua, disunahkan mengangkat kuburan itu setinggi 1 jengkal. Ya. Apa tujuannya? Ya. Ihtirazan min wad'ihi, supaya jangan dilewati oleh orang. Ada yang tergenjak, menuhara apa ruan kubur dan semal dengan genjak. Jamaah-jamaah saat genjak mayat dan nong kena wah. Para nengke ndek beli dosen. Itu tokol macam. Kadang-kadang iya tuh kalah ada tipah ya. Di atas kubur dengan Cuma ya kadang-kadang gara-gara sudah terlalu padat ya. Angka nggih. Sering beberapa kali ya. Angka lamun masih harap lintang ngisek suruh ke alih ya. Hati anak sekali isek. Lalu lamun sama di arak lalu aja terpaksa mbembeta we penuh. Nggih. Kembalikan kepada ad-darurah tubihul mahdurat. Wah den arak gati. Det mungkin ya bertelinjak. Iya. Nah itu. Faedah, ada yang mengatakan begini, faedah ini. Kalau tanahnya agak gembur, maka asyak lebih dipilih. Kenapa? Kalau dia gembur tanahnya, dibuatkan lengkukan begitu, jatuh dia. Naparan longsor. Ya. Kayak tanah di Korleko misalnya, itu gembur di sana, kelepuk. Ya, kelepuk campur geres. Jadi lamun tepinan lekok malam niki, jatuh yang di atas. Nah, maka dipakai yang mana? Pakai asyak. Asyak. Tapi kalau tanahnya keras, kering, maka al-lahad. Ya, sebenarnya marak tanah gonjong jangan keras. Ini sedang trejeng ya. Nah, itu dipakaikan begini. Nah, lagu untuk tahun pengalaman saya kira ngali ini binaan kayak lengkokan sekedik lek samping lah pendek. Pinaan nggih. Lek gonjong pinaan apa pendek Bapak Tuan? Pinaan. Nggih. Separuh aja nyerang lurus dan mina. Anda sih sampai harus digali lagi ndak? Ya, lamun kedung jadi masalah. Ini kan sunnah saja. Ya, lagu saran sunnah aja, mun bau gawe. Nggih. Nah, jadi tergantung katanya ini faedah. Kalau sesuai dengan tanah, struktur tanahnya. Ya, jadi kalau keras, lahad pilihlah lebih afdal. Tapi kalau dia gembur, asyak. Ya. Jelas berjamaah? Nggih. Lemat lanjutan Malik hadis ke-156. Sedikit dan ngaji deh lalu. Nggih. Nggih.
Ya kurangan pahala saja lalu olehnya. Ada hal yang apa namanya dia tidak dapatkan di sana. Jadi orang ngelayat itu kan salah satu tujuannya adalah untuk mengambil iktibar. Mengambil iktibar dari kita melihat prosesi bagaimana mayit itu dimasukkan, berberuan, penyelili. Tentu tidak sama perasaan orang yang jauh dengan yang dekat. Dari sana dia lebih kurang. Laguntan sak milu tasyi lampak sampai kawasan pekuburan, ya itu sudah dapat dia tetap pahala. Tapi den pada marak pahala dengan sak sempurna tu lek deket tahun. Angka mau noh pahala beratong wah. Pahala beratong. Nggih. 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 Ya. Jadi kalau korban sunnah artinya bukan yang kita nazar, ya itu boleh kita memakan dagingnya. Ya maksimalnya sepertiga. Lagu deh pada lalu. De ngorban aran melen bekil. Tapi itulah batas. Jadi boleh dibagi tiga untuk fakir miskin, orang kaya pun dibolehkan. Termasuk si sahibul kurban. Ya. Ya. Lagu yang perunggu sami ya tentu maksud kita adalah untuk menghidupkan sunnah. Ya. Ada yang sak nyacap cok dengan begiat na ita dedet mau menolak. Mun bau. Begiat nak nuwayen. Karena tujuan kita adalah untuk syiar. Ya lagu alhamdulillah lah. Mun teu mau aja alhamdulillah temilu-milu rasa seketi. Deta melet lalu. Nggih. Ya. Sudah jam maka-maka ada tamu lah. Bekrepet. Zihar dit kanggo maronina rom din kanggo nggih hang kayu ina mah anu ina tita ina nia pada ruam ya dan zihar hati-hati. Ya, sekalipun sebenarnya punya beberapa rentetan hukum baru termasuk zihar, nah, pokok hindari, ya jangan sampai nanti termasuk zihar, ya. Angka iya wah. Karena dulu, di zaman dulu, itu salah satu cara orang menceraikan istrinya. Marunina mah, dia seolah-olah menyamakan status istrinya seperti ibunya.
Sehingga dalam Islam disebut sebagai zihar. Nanti harus dibayar kafarah. Ya, ada kifaratnya, kifarat zihar. Nggih. Itu karena jarang terbahas lupa jumlah kifarat niki nggih. Husnuzon jak batur. Nggih. Ya, husnuzon jok dengan sealim. Mun ladak masjid sang tu masjid ijo tau. Ya, atau mungkin kenyengken lek luah. Bisa saja misal kenyengken tugas kan, misal pegawai negeri. Nah, dia sedang di kantor kenyengken jam zuhur no, bisa saja kan. Angka husnuzon tenang. Aneh syukur baik kelungguh sami tijan kesempatan, tijan waktu, maka alhamdulillah. Nggih. Jadi memang sering tiang sampaikan kepada para tulab termasuk di ma'had niki sering tiang ingatkan kepada mereka. Seperti yang tiang sampaikan dari awal para jamaah. Jadi sekarang niki banyak santri yang tidak mandiri. Nggih. Mana jauh nyantri dan ini mandiri. Nggih menun dan tebenge pelatihan di sekolah, nggih di pondok. Kadang-kadang ule-ule entelang. Nggih. Ya tapi masih lebih kita besar harapan kita untuk mereka suatu saat diberikan hidayah ya. Ketimbang daripada yang tidak pernah sekolah sama sekali ya sekatan nggih. Nah marah niki lah satu saat dia sudah mengerti, dia sudah paham, ini insyaallah berproses nggih. Wah tak biasaan elek pondok separuh terus sok nanti tak berjamaah mau tak pecut nggih hadirin saat terbiasa sampai kepada dia mandiri. Nah ini yang sulit mandiri niki para jamaah. Nah, kalau sekarang istilahnya pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter itu merubah karakter dia yang tadinya tidak terbiasa menjadi terbiasa. Itu namanya pendidikan berkarakter. Kita latih dia terus sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari mereka. Akhlak dan segala-galanya termasuk berjamaah. Itu namanya pendidikan berkarakter. Kayaknya guru-gurunya juga sering tiang nasihati. Dende telang. Berjamaah ente. Ya, begitu. Ya. Itu namanya pendidikan berkarakter. Ya cuman kadang-kadang silue kesibukan jaga wallahu alam. Ya. Ini di saat waktunya kenyenggan lelu luah. Bisa saja dia di masjid di luar sholatnya. Ini selama-lama menuju aneh keluwe tengari. Terakhir yang mau menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan ngecor. Insyaallah
tadi malam pengulatan, mungkin besok malam ya selesai deh insyaallah. Ngulat besi. Ya mungkin kan jalur rebo nggih. Ya Kamis, Jumat, Sabtu. Mungkin Ahad bae nggih. Sambil bisa antih lengkap betul-betul lengkap dulu rapi. Ya di masa antih jangka jelo Ahad. Nah, kita pastikan sudah hari Ahad nggih. Ya. Jadi berbetente para jamaah ngendeng tulung wah jamak-jamak. Nggih. Denara istika harian mau denara sika belian de kaputan. Denakin. madrasah sida. Nggih. Iya kenantang niki. Sila berbejanten nggih sida jari tuan rumah. Ndek tiang jadi tuan rumah sida tuan rumah. Tiang endah. Nggih laun tiang mina-mina 50. Nggih. Nah, mau sila nu bega luas nanti ya telur ruangan ya ada seluan kancet mau mudah-mudahan sabau selesai sejelo malah nikah itu harapan kita nggih ya karena dia 3 ruangan mau sila ketuan le pelungguh berembe ada jauh kaputan atau deserah ya hargan kaputan lemak teh tun tepinaan iya enten aktuna semenoja ajin kaputan baun masih lemak teh tut pinaan enggih anden dak sida sanggup pada depira kaputan misalnya anden tepinaan kaputan saja 5.000 ende sak mahal-mahal lalu nggih ada 5.000 mau padan delima selai ada jandek semel disuruh jok dengan lain enggak untuk semel jamaah subuh nggih mau bareh terus tundang sekitar niki lido kan ndek saya nyampin nanti deside doang deh ya bota sekitar pada 5 jaga mau ada pada selai kan malah nikah nggih bareng-bareng nggih laun tiang dan 100 beberapa baun mas nggih sida pada 5 nggih malah nikah nggih berarti oleh lemaru oleh mulai kumpulan sila ya niki ada Ustaz Sap Ustaz Sap pada Sap fokus korban don campur bagi kepeng korban ini Ustaz Yusri Ustaz Yusri tetap pagi ya kumpulkan itu nanti kita serahkan kepada tukang masak di sini ya untuk kita nggih malah niki nggih sekedar niki para jamaah ya yang paling tiang harapkan kehadiran pelungguh nanti kehadiran pelungguh sami diinget-inget jelohat mau tatur jadwal dedek tisi dulu salainan mau bareng-bareng untuk akhirat kedung sajelo libur nggih sekedar niki mari kita tutup dengan kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim rabbana anfa'na bima ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه وقربت لنا في ديننا مع أهل الكتر أنسى وذكر ربي وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزقي كلها لالا دائما وآخلا أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون
وبالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وفوضا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش ما إن هميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.